Ikhwah, beberapa waktu yang lalu saya menghadiri acara tahlil doa untuk salah seorang jamaah di daerah Depok. Ya, pagi saya diberitahu, malam hadir, tapi saya memang semangat sekali untuk hadir. Mengapa? Karena almarhum ini ternyata Masya Allah orang baik. Usianya sudah lebih dari 80. Beliau alhamdulillah ahlul masjid dan warga sekitar, para tetangga, pengurus DKM bersaksi. Beliau ini hatta di masa Covid waktu itu, masjid-masjid ditutup, orang tidak berjamaah ke masjid, beliau tetap berangkat ke masjid. Di usia sepuhnya, kadang-kadang tertatih-tatih dalam perjalanan, jatuh, beliau tetap ke masjid. Kelihatannya sakit, oleh anaknya diminta, "Pah, udahlah sholat di rumah saja." Apa kata beliau? "Enggak, saya ke masjid." Anaknya ke kamar mandi, dia kabur pergi ke masjid. Oh, kaburnya aja ke masjid. Masya Allah. Sholat berjamaah. Kemudian ketika beliau wafat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang menyolatkan begitu banyak, penuh jamaah, padahal itu hari kerja. Ketika orang-orang mungkin sibuk dengan pekerjaan, orang juga nggak nyangka segitu banyaknya yang menyolatkan beliau. Sampai keluarganya nggak tahu ini siapa, dari mana. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata apa? Mereka adalah para pedagang sekitar. Dekat-dekat masjid, rupanya ayah ini almarhum, kalau berangkat ke masjid selalu di kantongnya bawa duit. Coba periksa kantongnya. Beliau ini bawa duit. Keluarganya bilang, "Buat apa bawa duit?" Sampai anaknya setiap bulan kasih, "Kok cepet betul habisnya uangnya." Istrinya juga tanya, "Buat apa bawa duit?" Ternyata beliau selepas sholat berjamaah di masjid suka keliling-keliling. Apa? Tanya sama pedagang, "Hari ini gimana? Sudah laku belum dagangannya? Ada dapat berapa?" Beliau senang sedekah. Nah, pedagang-pedagang itulah yang kemudian mereka datang menyolatkan, merasa kehilangan, keluarganya tidak tahu. Sampai ada anak yatim yang datang ikut menyolatkan, rupanya dari sejak tahun 2017, anak yatim ini dinafkahi untuk biaya pendidikannya. Beliau nggak cerita sama keluarganya. Ini setelah beliau wafat baru terbuka semua. Sampai ada seorang pimpinan pesantren bersaksi di hadapan keluarga dan jamaah, ketika kami pembebasan tanah wakaf untuk pesantren dan biaya pembangunan, bapak itu dengan mengayuh sepedanya, dia datang ke tempat kami, dibungkus pakai plastik, dia serahkan uangnya di situ. Allahu Akbar. Bapak Ibu, kalau urusan meninggal, mungkin orang meninggal biasa, nama juga orang meninggal, tapi meninggalnya indah sekali. Hari itu beliau mandi beberapa kali, bersih badannya. Badannya tidak enak. Kemudian dia panggil keluarganya. Seraya mengatakan, "Nampaknya sebentar lagi perpisahan. Ini menjelang sakaratul mautku." Allahu Akbar. Keluarganya bilang, "Pak, jangan ngomong begitu. Insya Allah papa panjang umur. Insya Allah sehat walafiat." Enggak, kata beliau. Itu papa sudah ditunggu di luar sana. Ada orang yang berjubah putih, wajahnya tampan dan namanya Ahmad. Mudah-mudahan itulah Nabi Muhammad SAW. Bercahaya wajahnya. Dan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, menariknya lagi, beliau meninggal dengan apa? Dengan kalimat terakhir yang meluncur dari lisannya, "La ilaha illallah." Beliau membaca syahadatain, kemudian membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seraya sesudah menghadap kiblat, beliau letakkan sendiri tangannya, kemudian la ilaha illallah, kembali beliau ke haribaan ilahi. Allahu Akbar. Kita pingin mudah-mudahan wafat kita husnul khatimah. Nah, Salat ini berzikir kepada Allah. Maka ketika orang sungguh-sungguh dalam salatnya, berarti dia sedang sungguh-sungguh dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahli salat. Salat yang khusyuk, salat yang istiqamah, salat yang berbekas buat kita. Karena salatnya orang yang berzikir kepada Allah, orang yang benar-benar dia berzikir melalui salatnya, nanti akan terbawa ke dalam salat, di luar salat. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Mari perbaiki salat kita. Yakin Allah perbaiki kehidupan kita. Mari perbaiki salat kita. Yakin Allah perbaiki keadaan hati kita. Mari perbaiki salat kita. Yakin Allah perbaiki lingkungan di mana kita berada. Negeri ini insya Allah akan membaik jika kita semua sama-sama memperbaiki salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena salat adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwah, sering disebutkan bahwa afdalul zikri qiraatul Quran. Dan tadi lihat orang-orang di Gaza, ya, mereka para tentara Brigade Al-Qassam apa? Mereka orang-orang yang menjaga salatnya berjamaah. Makanya aneh kalau ada orang-orang yang di sini mengatakan tidak bersama dengan mereka. Oh, mereka ini sebenarnya bentukan Israel. Mereka ini Syiah, mereka ini begini begitu. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah luruskan hati kita. Jangan sekalipun punya pandangan yang seperti itu. Dan justru adalah tolong mereka, doakan mereka. Insya Allah menjadi kekuatan dan kemenangan. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan Al-Quran. Lihat, sebegitu mereka sibuk dengan peperangan. Apa yang terjadi? Mereka pun sibuk dengan Al-Quran. Setiap tahun berapa banyak anak-anak di Gaza yang diwisuda menjadi para penghafal Al-Quran. Dalam sekian waktu yang singkat mereka menghafal Al-Quran. Allahu Akbar, kem-kem, daurah, perkemahan menghafal Al-Quran adalah luar biasa. Jadi pantas orang yang berzikir kepada Allah semangatnya luar biasa. Orang yang ada Al-Quran di hatinya pasti dia tidak gentar dengan musuhnya. Maka Allah perintahkan idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullah. Maka dimulai dari mana? Zikrullah diantaranya adalah dengan Al-Quran. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekuatan, menjadi senjata, menjadi pengokoh jiwa itu adalah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah golongkan kita juga min ahlil Quran. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kutip ya. Kalau kita berkunjung ke Turki di masjidnya Muhammad Al-Fatih ya. Itu ada wasiat dari beliau. Ketika beliau adalah orang yang dipilih oleh Allah menjadi penakluk Konstantinopel. Ya. Dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Padahal masanya Muhammad Al-Fatih bukan di masa Rasulullah, jauh setelahnya. Tapi Rasulullah sudah sampaikan. Ya, la tuftahannal Konstantinia, ni'mal amir amiruha, wa ni'mal jaish, dzalikal jaish. Ya. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpin pasukan dalam penaklukan Konstantinopel. Dan sebaik-baik pasukan adalah yang ikut berperang di dalamnya. La tuftahannal Konstantinia. Rasul sudah mengatakan nanti Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kan tidak ada yang hoax apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, apa? Muhammad Al-Fatih itu ada tulisan di sana diabadikan, ada wasiat beliau. Di antaranya apa? Yang pertama, hendaknya 10 orang hafidh Al-Quran ditugaskan membaca Al-Quran setiap hari Jumat sebelum salat Jumat. 10 orang yang hafal Al-Quran ditugaskan membaca Al-Quran.
Yang kedua, 20 orang soleh ditugaskan untuk apa? Menghatamkan Al-Quran tiap hari ba'da sholat subuh. 20 orang punya tugas menghatamkan Al-Quran. Lalu 20 orang soleh berikutnya ditugaskan membaca zikir tauhid, membaca 70.000. Ya, dibaca oleh siapa? 20 orang membaca kalimat tauhid 70.000. Kemudian yang keempat, 10 orang ditugaskan membaca solawat atas Nabi Muhammad SAW setelah sholat subuh sebanyak 10.000 kali. Ditugaskan. Ini wasiat dari Muhammad Al-Fatih di masjid itu. Artinya apa? Kekuatan zikir ini terus dibangun karena kemenangan dimanapun adalah selain memang sudah yakin pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir kita. Maka Indonesia ini jika kita berharap dalam keadaan damai, dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan yang kita bisa menikmati kemakmurannya, tidak bisa dilepaskan dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dilepaskan dari bagaimana salat-salat kita, tidak bisa dilepaskan dari bagaimana perlakuan kita terhadap Al-Quran. Ya, maka kita doakan. Insya Allah salat Idul Fitri tahun ini 1445 Hijriah, insya Allah kita doakan mudah-mudahan yang mengimami salat, yang menjadi khatib salat Idul Fitri di Indonesia adalah presiden dan wakil presiden. Ya. Boleh kan berdoa? Ya boleh. Setuju ya? Ini kira-kira jamaah MRBJ setuju enggak? Kita angkat tangan minta kepada Allah, semoga imam dan khatibnya adalah presiden dan wakil presiden. Amin. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Loh, ini kan Allah sudah ingatkan kepada kita. Musuh jangan dicari, tapi ketemu jangan lari. Ketika berhadapan dengan musuh, zikir. Tapi apa serta-merta ketika sudah musuh datang baru zikir? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Belum tentu. Dari mana kekuatan keberanian itu dibangun karena zikrullah? Saya jujur, saya ini lemah masih, sangat lemah. Dan saya merasakan mengapa lemah semangat perjuangan. Mengapa saya dalam keadaan lemah? Karena zikir saya belum kuat. Zikir saya belum banyak. Zikir saya belum hebat. Pantes gak muncul semangat yang luar biasa. Coba lihat orang-orang yang dengan keberaniannya. Orang-orang yang dengan kesungguhannya. Karena sudah terpatri jiwa zikir dalam hatinya.